Dulu saya pernah jadi Kapolpil, Pak. Apa itu? Apa tuh Pak? Pil itu apa? Kepala pengepul pil, Pak. Hah? Hah? Saya pedagang ekstasi dulu, Pak. Wah. Oh, tahun umur berapa itu? Saya bermain dari 93 sampai 98. Dan terus katanya Bapak mualaf. Saya mualaf, Pak. Umur berapa? Saya mualaf sejak tahun 98. Sejak tobat dari ekstasi itu. Iya. Kisah mati suri, Bupati Banjarnegara Budi Sarwono mencuri perhatian publik. Video pengakuannya viral di sejumlah media sosial dan ramai diperbincangkan. Sebelum menjadi bupati, ia mengaku pernah menjadi bandar narkoba dan kepala pengepul ekstasi di daerahnya. Suatu ketika, usai menikmati obat terlarang itu Budi melebihi dosis dan dinyatakan meninggal. Tubuh dinginnya telah simpan di kamar jenazah rumah sakit. Tak disangka ia mengalami perjalanan spiritual saat mati suri dan kembali hidup. Dia mendapatkan hidayah dan akhirnya menjadi mualaf. Melansir dari kanal YouTube Banjarnegara, Budi Sarwono menceritakan masa mudanya yang cukup kelam. Dia mengaku telah insaf dan berhenti dari dunia hitam sejak 1998. Alhamdulillah sudah berhenti dari dunia itu semua, kata Budi. Kala itu Budi menerima banyak pelanggan. Karena ada narkoba baru dan untuk menilai kualitas, mereka pun menikmati bersama. Saat itulah Budi mengalami overdosis dan meninggal. Pihak medis telah menyatakan Budi meninggal. Tubuhnya sudah dibawa ke kamar mayat. Meski ternyata kuasa Tuhan berkehendak lain. Dulu dinyatakan sama dokter saya dinyatakan mati, karena sudah ada di kamar mayat pada waktu itu. Alhamdulillah saya bangun lagi, ungkap Budi. Budi mengaku sangat tersiksa dan ketakutan dengan pengalaman mati surinya tersebut. Cuma di alam mimpi itu, saya mati. Aduh, sangat menakutkan sekali dan sangat tersiksa sekali, imbuhnya. Berkat pengalaman mati suri itu, Budi akhirnya tersadar dan memeluk Islam. Sosok putih yang muncul menyiksa dirinya meminta Budi untuk berbuat baik. Hal itu pula yang membuat ingat pada pesan kedua orang tua, untuk memilih orang lain yang membutuhkan. Saya ingat langsung saya buang semua narkoba di WC situ. Saya ingat pesan bapak saya. Selalu terngiang-ngiang ibu dan bapak. Kalau kamu punya rezeki untuk orang miskin, yatim piatu, ucap Budi. Sejak kecil Budi sudah ditanamkan untuk berbuat baik. Apalagi saat dirinya akan dilantik jadi pemimpin. Saat mati suri dan berada di alam lain, Budi mengaku dipukuli atau disiksa oleh sosok putih. Dia juga dipertemukan dengan sosok seorang bocah yang memintanya mengucapkan istighfar agar siksaan itu dihentikan. Kata dokter saya sudah semua. Sudah di kamar mayat. Terus saya teriak-teriak. Ditolong sama dokter, setelah kembali sehat ditanya. Mimpi saya digebukin sama orang-orang pakai baju putih. Terus ada anak kecil suruh istighfar, saya enggak tahu apa itu istighfar. Cerita Budi, dikutip dari kanal YouTube Hotman Paris Official. Setelah memohon ampun kepada Tuhan, sosok putih itu menghentikannya dan bertanya kepada agama yang dianutnya. Dia kemudian menjawab ingin masuk Islam. Karena memeluk Islam, Budi merasa hidupnya menjadi lebih tenang. Saya berucap, ya Tuhan ampuni saya. Terus berhentilah dia, terus ditanya kamu masuk agama apa? Saya ingin Islam. Setelah itu hidup saya tenang, pungkasnya. Alhamdulillah dengan yang saya nyatakan mati suri itu, ternyata sebuah hidayah untuk saya, papar Budi. Sosok putih di pengalaman mati surinya itu, memandu Budi untuk melantunkan syahadat. Saya mendapatkan petunjuk di dalam pengakuan saya sendiri, setelah saya disiksa sama orang yang menggunakan baju putih-putih. Saya ditanya mau masuk agama apa? Saya bilang, Islam. Terus saya dituntun untuk membaca syahadat, terangnya. Memeluk Islam, Budi memutuskan untuk menjadi santri di Desa Wedusan, Tayu, Pati, Jawa Tengah. Di sana ia belajar agama dari seorang kiai bernama Mbah Sutikno. Kalau kamu sudah mengaku utusan Allah,
berbuatlah yang baik. Kalau enggak, kamu akan tersiksa lebih dari ini. Siuman, saya dari situ mulai berpikir. Iya, saya salah semua. Saya harus berbuat yang baik semua, tutur Budi.